dengan membuka lagu Sion ya dari halaman 455 yang judulnya Pada Saat Damai Perjalananku. Pada saat damai perjalanan, aku satu rasakan apa kasih aku baiklah meskipun si jahat menggoda aku, aku tetap teguh karena Yesus akan membantu darah bagiku. Baiklah bagiku, baiklah bagiku. Segala dosaku dimampu Yesus di kayu salibnya itu. Oleh kuasa-Nya sekarang ditebus, pujilah jiwaku. Baiklah bagiku, baiklah bagiku. Oh Tuhan, lekaslah datang di awan dengan kemuliaan-Mu. Aku memuji Tuhan hidup. Baiklah bagiku, baiklah bagiku. Baik, untuk mengawali acara kita pada malam hari ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa pada malam hari ini. Kembali kami mengucap syukur di hadapan hadirat Tuhan, oleh karena kami menyadari betapa baiknya Tuhan, betapa kasih-Mu begitu besar kepada masing-masing kami, sehingga kami dapat melihat bagaimana Tuhan telah menjaga, memelihara, dan merawat kami, dan melindungi kami, dan menopang hidup kami hingga sampai pada saat ini. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami melalui media Zoom ini sedang
akan melaksanakan kebaktian penghiburan kepada keluarga almarhum Bapak Yakobus Musa. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kebaktian kami ini. Melalui kehadiran Roh Kudus-Mu Tuhan, kami boleh dapat penghiburan dari surga melalui puji-pujian, melalui doa, melalui kesaksian, dan melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Andi Ibrahim. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami dari awal hingga akhir acara ini, dan kiranya Tuhan campur tangan agar sarana Zoom ini, internet dan sebagainya, perangkatnya dapat berjalan dengan baik dan tidak ada gangguan. Kiranya semuanya ini akan mengantarkan kami untuk lebih dekat kepada Tuhan, menyadari kasih Tuhan yang begitu besar, sehingga kami boleh senantiasa bergantung kepada Tuhan, dan khususnya bagi keluarga yang berduka, keluarga dari almarhum Bapak Yakobus mendapatkan penghiburan dari surga. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah, pada saat ini, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Andi Ibrahim, maka kami memberikan waktu dan kesempatan bagi keluarga yang mungkin akan memberikan kesaksian atau kata-kata sambutan kepada kami semuanya. Kami persilakan waktunya. Baik, dari keluarga ada yang mewakili? Ya, selamat malam. Ya, shalom buat saudara-saudara terkasih. Ya. Terima kasih buat Gereja Masehi Advent hari ke-7, juga buat Bapak Andi Ibrahim, beserta seluruh jemaat, serta saudara-saudari yang hadir di acara Zoom ini untuk memperingati 40 hari meninggalnya Papa kami. Kami tidak akan bisa mengucapkan apa-apa kecuali terima kasih dan puji syukur atas kesediaan semua yang hadir untuk memperingati acara 40 hari ini. Semasa hidup Papa banyak memberikan teladan kepada kami. Semasa hidup Papa adalah orang yang sabar dan telaten, serta penuh kasih baik terhadap anak-anaknya maupun saudara-saudaranya. Dan selama 3 tahun lebih, Papa sudah berjuang melawan sakitnya. Ya, selama 3 tahun lebih, Papa berjuang melawan sakitnya. Hingga kemarin, tanggal 7 Agustus, semua sudah Papa mungkin sudah menyerah terhadap sakitnya. Tapi saya yakin Tuhan pelihara Papa, walaupun Papa tidak ada di sini, tapi saya yakin Papa ada di dalam hati kami semua. Dan saya yakin Papa akan melihat kami di surga. So, itu saja yang mungkin saya mau sampaikan. Mungkin ada yang lain mungkin mau menambahkan, silahkan. Terima kasih. Terima kasih. Ini apakah dari pihak keluarga ada yang mau memberikan kesaksian-kesaksian?
Baiklah, kalau dari pihak keluarga sudah tidak ada lagi yang akan berikan kesaksian, acara selanjutnya kita akan siapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Andi Ibrahim. Waktu dan kesempatan kami persilakan. Baik, selamat malam bagi kita semua. Tentu kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena segala kebaikan dan kemurahan yang masih boleh kita nikmati adalah anugerah yang Tuhan senantiasa karuniakan di dalam kehidupan kita. Terutama jika kita melihat situasi sekarang yang masih dilanda oleh pandemi COVID-19 ini, tentu kita bersyukur karena saya yakin dan percaya kita semua di dalam pemeliharaan Tuhan dan dalam keadaan sehat semua. Pada malam hari ini tentu sebagaimana yang sudah disampaikan oleh anak yang pertama dari almarhum Bapak Yakobus ini, bagaimana kehidupan daripada almarhum Bapak Yakobus merupakan seorang yang teladan yang baik, seorang ayah, figur ayah yang baik, karena saya bisa mengetahui ini ketika almarhum berada di rumah sakit pada waktu itu. Beberapa kali kami berkunjung ketika almarhum ini sementara dalam perawatan di rumah sakit RKZ, ya, bersama dengan Pak Samuel Tan kita ketemu. Ya, pada waktu itu kita bisa mulai bercakap-cakap dengan almarhum Bapak Yakobus. Dan sepanjang percakapan kami ini pun saya boleh melihat semangat juang daripada almarhum Bapak Yakobus ini. Ya. Dia begitu berusaha berjuang untuk bisa sembuh, untuk bisa lebih baik kesehatannya. Dan yang lebih hebat, sementara kami berbincang-bincang pada waktu itu, beberapa kali kita berbicara mengenai betapa baiknya Tuhan itu. Ya, beliau menyaksikan betapa baik Tuhan di dalam kehidupannya, bagaimana hingga pada saat ini walaupun berulang-ulang kali dia harus keluar masuk rumah sakit, tapi luar biasa almarhum ini ketika dia menyaksikan Tuhan itu begitu baik dalam hidupnya. Jarang-jarang orang yang setelah mengalami hal seperti ini kemudian dia masih sempat bersyukur kepada Tuhan atas apa yang dia masih bisa nikmati. Ya, biasanya kalau orang sudah keluar masuk rumah sakit, umumnya mereka akan menyampaikan keluh kesah. Aduh, saya sudah capek dan lain segala macam. Tapi ketika kami berbincang-bincang, ya, dia menyampaikan bahwa dia masih bersyukur kepada Tuhan, ya. Sekalipun dalam situasi yang mungkin dia rasa sangat tidak mengenakan, ya, tidak ada orang yang suka masuk keluar rumah sakit, dirawat demikian rupa, ya. Tetapi dia masih bisa menyampaikan pujian dan ucapan syukur kepada Tuhan atas apa yang dia masih bisa nikmati. Malam hari ini untuk Yeni, Yohanes, Selvi, dan juga David, ya, tentu walaupun sudah beberapa waktu yang lalu almarhum Bapak Yakobus ini Tuhan izinkan beristirahat, tentu masih ada rasa duka, ya. Itu wajar saja karena sebenarnya yang membuat rasa duka itu adalah ketika kita mengingat kembali kenangan ataupun memori-memori yang indah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi yang Tuhan sudah izinkan untuk mendahului kita. Ya, sebagai umat Tuhan tentu kita tidak akan merasa khawatir ataupun kita tidak akan merasa gelisah apakah ini perpisahan yang kekal atau tidak, karena di dalam Yesus kita percaya bahwa ini hanyalah sebuah perpisahan yang sementara saja. Di dalam kitab Matius, Yesus menggambarkan bahwa orang yang mati ini diibaratkan seperti orang yang sementara tertidur, tidak tahu apa-apa. Ya. Nah, sama seperti kalau kita tidur, walaupun kita tidurnya lama, kita mungkin pada saat bangun kita merasa baru tidur itu tidak lama, ya, seolah-olah belum lama tutup mata. Tetapi ketika Yesus datang dibangunkan kita semua yang ada di dalam kubur, seperti baru tutup mata, kemudian Yesus sudah datang. Ya, Yesus mengibaratkan orang yang mati sementara tertidur menanti kedatangannya yang kedua kali. Namun kita bisa tahu bahwa kalau ada kelahiran, maka pasti akan ada apa? Kematian juga. Ya.
Dan kematian merupakan sebuah misteri bagi manusia, karena kita tidak pernah tahu kapan waktu kita akan mati, kapan waktu kita akan mendapatkan sesuatu dan kehilangan sesuatu, kita tidak bisa tahu. Ya. Tetapi saya mau ibaratkan ini seperti demikian. Saya yakin kita semua pernah naik sepeda, ya. Ada yang mungkin tidak bisa naik sepeda? Semua kita, saya yakin semua pernah naik sepeda dan pasti bisa naik sepeda, ya. Ada yang nggak bisa? Oh, enggak ya. Semua pasti pernah naik sepeda. Kalau kita menyaksikan perlombaan sepeda, maka kita akan melihat bahwa di sana orang akan berusaha untuk mengayuh sepedanya dari garis start sampai garis finish dengan waktu yang tercepat. Ya, itu namanya perlombaan sepeda. Ya, lomba balap sepeda. Siapa yang mengayuh duluan dan lebih cepat sampai di garis finish, maka dialah pemenangnya. Tetapi di dalam kehidupan kita mungkin agak sedikit berbeda. Ya. Pernah enggak ketika 17-an Agustus, saya pernah ini, di 17-an Agustus, mungkin ada juga dari antara kita yang pernah melihat ini, ada lomba balap sepeda, tetapi balap sepeda yang paling lama sampai di garis finish dan enggak boleh kakinya menyentuh ke tanah. Ya, ada yang pernah ya, mungkin menyaksikan ini. Lomba balap sepeda yang paling belakang sampai garis finish, dia yang menang. Ya. Diibaratkan kita ini seperti sementara mengayuh sepeda untuk paling lambat sampai di garis finish. Ya. Karena kalau di dalam kehidupan, kalau garis finish berarti adalah apa? Akhirnya, ya, bahwa kita pasti akan apa? Kita pasti akan mati. Ya. Kita akan berusaha sedemikian rupa menjaga keseimbangan, menjaga kecepatan, supaya jangan sampai dulu di garis finish. Nah, bagi kita di dalam kehidupan mungkin kita ada yang melakukan ini, menjaga keseimbangan ini dengan cara pola hidup sehat. Ada yang mungkin jadi orang yang vegetarian, mungkin rajin berolahraga, pergi berobat kemana-mana supaya dapat sembuh. Itu adalah cara untuk menjaga supaya bisa mengayuh lambat, untuk sampai lambat di garis apa? Di garis finish. Bila mana kita membuka Alkitab kita, Mazmur 90 ayatnya yang ke-10 dikatakan demikian firman Tuhan. Dari ayat yang ke-9. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Ayat yang ke-10 demikian firman Tuhan. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Firman Tuhan menyampaikan bahwa masa hidup kami 70 tahun dan jika kuat 80 tahun. Ya, almarhum Bapak Yakobus ya mencapai usia yang ke-67 tahun ya. Tuhan sudah berkati, Tuhan sudah menyertai sepanjang 67 tahun di dalam kehidupannya dan sudah mengaruniakan tentu anak-anak ya yang bisa dia banggakan. Dan kalau kita lihat, dikatakan 70 tahun itu umumnya, kalau kuat 80 tahun. Ketika almarhum Bapak Yakobus, Tuhan izinkan beristirahat pada usia yang ke-67. Bukan berarti kemudian Tuhan tidak memberkati dia sehingga masuk 70 atau 80 tahun. Ketika dia berusaha untuk melakukan pengobatan, treatment demi treatment yang dia lakukan untuk bisa mempertahankan kehidupannya, itu adalah usaha yang dia lakukan. Tetapi lebih daripada itu, kehendak Tuhan ada di dalam kehidupan almarhum Bapak Yakobus ini. Kita mungkin merasa bahwa perpisahan itu begitu menyedihkan. Ketika harus berpisah dengan orang yang kita kasihi, membekas kenangan-kenangan yang ada di dalam kehidupan kita mengenai almarhum Bapak Yakobus ini. Kita mungkin mengasihi orang tua kita, tetapi jangan lupa bahwa Tuhan jauh lebih mengasihi almarhum Bapak Yakobus. Dia lebih mengerti dan memahami apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia berikan di dalam kehidupan almarhum Bapak Yakobus. Kita yang masih sehat mungkin kita akan rasa, aduh harusnya papi masih bisa berjuang. Papi masih bisa hidup lebih lama, lebih kuat.
tetapi kita tidak bisa pahami apa yang dirasakan oleh almarhum Bapak Yakobus. Hal ini pun saya rasakan. Ketika orang tua kami, ayah kami pada bulan Juli lalu Tuhan juga sudah izinkan beristirahat. Rasanya sedih ini, hati ini berpisah dengan orang tua. Rasanya jiwa ini hilang setengah. Nah, tetapi pada waktu Tuhan izinkan orang tua kami ini beristirahat, nggak bisa kami mengerti apa rencana Tuhan, nggak bisa kami mengerti kenapa Tuhan izinkan ini terjadi. Sampai lewat waktu-waktu kesedihan itu berlangsung, baru saya bisa memahami. Tuhan itu begitu baik. Kenapa? Selama ini orang tua kami, ayah kami ini, papa kami berusaha, berjuang, dan banyak yang harus dia lakukan, banyak tantangan dan pergumulan yang dia harus lakukan, banyak juga usaha yang harus dia hidupkan untuk bisa bertahan hidup. Dan itu bisa saya rasakan sekarang. Apa yang dialami oleh papa saya, sehingga pada akhirnya saya merasa bahwa inilah memang Tuhan punya waktu yang paling baik. Tuhan izinkan almarhum papa saya juga untuk beristirahat karena dia tahu itu adalah waktu yang terbaik bagi dia untuk beristirahat dari jerih lelahnya. Demikian juga halnya dengan almarhum Bapak Yakobus. Ketika dia sudah berjuang, dia berusaha. Saya yakin dan percaya dia begitu bersemangat untuk bisa sembuh. Dia begitu semangat untuk bisa mengikuti treatment demi treatment untuk bisa memperpanjang usianya. Dan itu dia sampaikan langsung pada waktu itu ya, ketika saya bersama dengan Pak Samuel Tan, pada waktu itu berkumpul di rumah sakit bersama-sama. Ya, ketika kami mengunjungi almarhum Bapak Yakobus, itu dia sampaikan, saya berjuang memang pendeta. Bagaimana demi perawatan yang dia lakukan, saya tahu bahwa dia berusaha. Ya, tetapi jangan lupa, rencana Tuhan jauh lebih indah daripada rencana-rencana manusia. Rancangan kita tidak seperti rancangan Tuhan. Dia jauh lebih memahami apa yang dibutuhkan oleh kehidupan kita. Dia jauh memahami apa yang dia harus lakukan bagi masing-masing kita. Dan inilah yang terbaik yang dia lakukan bagi almarhum Bapak Yakobus. Kembali ke dalam firman Tuhan. Tentu saya yakin dan percaya, ya, karena melalui percakapan kami, saya yakin bahwa hingga akhir daripada hidup almarhum Bapak Yakobus, dia tetap memelihara imannya di dalam Yesus. Firman Tuhan di dalam 2 Timotius 4. Mari kita buka Alkitab kita. 2 Timotius 4 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Dan saya yakin kalau Pak Yakobus bisa menyampaikan ini, pasti dia akan sampaikan hal ini juga. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bapak Yakobus Musa almarhum telah mengakhiri pertandingannya. Tuhan sudah izinkan dia beristirahat dari kehidupannya di atas muka bumi ini. Karena bumi ini bukanlah tempat yang nyaman bagi umat-umat Tuhan. Bumi ini hanyalah tempat persinggahan bagi umat-umat Tuhan untuk masuk dalam dunia yang baru, di mana kita akan tinggal selama-lamanya bersama dengan Tuhan dan tidak akan lagi terpisahkan. Bapak Yakobus telah mencapai garis akhir dan telah memelihara iman. Maka reward dikatakan apa? Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Pada harinya, yaitu pada waktu Yesus datang yang kedua kali. Bapak Yakobus Musa almarhum sementara beristirahat di tempat peristirahatan yang sementara, menanti ketika Yesus datang yang kedua kali untuk membuka kuburnya dan membangkitkan dia. Dan dikatakan, aku akan menerima mahkota kehidupan yang dikaruniakan oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya.
Tentu itu juga merupakan satu pengharapan bagi kita semua saat ini. Bahwa kelak nanti kita akan apa? Kita akan diangkat bersama-sama. Apa jaminannya? Mari kita buka 1 Tesalonika 4. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak punya pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan dikatakan, perhatikan ini, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Dikatakan ketika sangkakala itu berbunyi dan Tuhan sendiri turun dari sorga, dikatakan apa? Mereka yang mati di dalam Kristus akan lebih dahulu yang pertama dibangkitkan. Setelah mereka diangkat di awan-awan, baru kita yang masih hidup akan diangkat bersama-sama. Jadi keistimewaan bagi mereka ketika Yesus datang yang kedua kali, mereka lebih dahulu dibangkitkan. Sebuah keistimewaan bagi umat-umat Tuhan yang lebih dahulu mendahului kita. Tuhan izinkan beristirahat, mereka yang akan mendahului dibangkitkan. Ini jaminan kita, jaminan pengharapan bahwa di balik kematian akan ada kehidupan yang kekal yang Tuhan karuniakan bagi setiap umat-umat Tuhan. Ketika Yesus datang yang kedua kali, maka setiap umat-umat Tuhan akan dapat menyampaikan ini. 1 Korintus 15 ayat 55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Karena di sana tidak akan ada lagi kematian. Kalau kita buka Wahyu 21 ayat yang keempat. Mari kita buka Wahyu 21 ayat yang keempat. Apa yang firman Tuhan katakan mengenai suasana yang ada di sana? Dari ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Ayat yang keempat dikatakan, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Tidak ada lagi perpisahan, tidak ada lagi perkabungan, tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi penderitaan. Segala sesuatu yang lama sudah berlalu. Yang ada di sana hanyalah apa? Sukacita, kedamaian, kebahagiaan, kehidupan yang kekal. Tidak ada lagi orang yang sakit di sana. Tidak ada lagi orang yang meratap karena kesedihan. Tidak akan ada lagi air mata kesedihan yang masih kita rasakan selama kita masih hidup di dunia yang sekarang kita hidupi ini. Tentu kita yakin dan percaya mereka yang mati di dalam Yesus sementara menantikan kedatangannya yang kedua kali, dan sementara menanti untuk dibangkitkan oleh Tuhan kita. Sekarang yang harus menjadi perenungan adalah bagi kita yang masih hidup.
apa yang harus kita lakukan? Ketika almarhum Bapak Yakobus Musa Tuhan izinkan beristirahat, itulah akhir hidupnya. Dan dia tidak tahu apa-apa lagi setelah itu. Namun, dia telah meninggalkan teladan yang baik tentu bagi kita semua, terlebih bagi anak-anak dan seluruh keluarga. Ada banyak mungkin hal-hal yang kita bisa kenang atas apa yang sudah dilakukan oleh almarhum Bapak Yakobus Musa. Bagi anak-anak, bagi keluarga, bagi semua keluarga, bahkan bagi kita semua. Yang perlu kita lakukan adalah tetap setia sampai Yesus datang. Bila mana kita rindu bertemu dengan orang yang kita kasihi, bila mana kita rindu untuk bertemu dengan almarhum Bapak Yakobus Musa, maka yang perlu dilakukan oleh keluarga, yang perlu dilakukan oleh anak-anak adalah setia sampai Yesus datang yang kedua kali. Dengan cara yang demikian, saya yakin dan percaya ketika Yesus datang yang kedua kali, ketika sangkakala itu berbunyi dan Tuhan turun ke bumi ini menjemput umat-umatnya, maka orang-orang yang kita kasihi yang Tuhan sudah izinkan mendahului kita akan dibangkitkan. Dan kita, bila mana kita juga masih hidup ketika Yesus datang yang kedua kali, akan dipertemukan kembali, dipersatukan kembali dengan mereka yang sudah Tuhan izinkan beristirahat, untuk masuk ke dalam satu dunia yang baru yang Tuhan sudah sediakan bagi umat-umatnya. Yohanes 14 dikatakan apa? Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Sebab di tempat di mana aku berada, maka kamu pun juga akan berada di sana. Inilah pengharapan kita. Bahwa perpisahan sekarang adalah sebuah perpisahan yang sementara saja. Bahwa akan ada satu waktu di mana kita akan dipersatukan kembali. Ada satu waktu di mana kita akan dipertemukan kembali dengan mereka yang kita kasih, yang Tuhan izinkan mendahului kita. Oleh karena itu, bagi keluarga, bagi anak-anak semua, tetap setia sampai Yesus datang. Hidupkan apa yang sudah dilakukan oleh almarhum Bapak Yakobus Musa di dalam kehidupannya, yang dapat membuat kita semakin lebih dekat lagi kepada Tuhan. Karena itulah cara bagaimana kita bisa dipersatukan kembali dengan almarhum Bapak Yakobus Musa. Pertahankan iman kita, pertahankan keyakinan kita di dalam Yesus, sehingga nanti bila mana Yesus datang, kita akan berjumpa lagi di sana. Inilah mungkin sebuah firman Tuhan yang bisa secara pribadi kami sampaikan kepada keluarga yang berduka. Saya tahu bahwa ketika kita sementara berduka, rasanya segala sesuatu yang kita dengar tidak mudah untuk kita terima. Tetapi biarlah Allah sumber damai sejahtera yang akan memperlengkapi keluarga dengan penghiburan yang sejati dari surga. Dia yang akan senantiasa mengaruniakan kekuatan bagi keluarga, memberikan penghiburan bagi keluarga semua bila mana masih ada yang berduka. Tetap ingat bahwa rencana Tuhan merupakan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Sekalipun mungkin kita tidak bisa melihat pada saat ini apa maksud Tuhan di dalam kehidupan kita, tapi yakin dan percaya inilah yang terbaik yang Tuhan sudah berikan bagi almarhum Bapak Yakobus Musa, dan bagi seluruh keluarga dan bagi kita semua. Tetap setia sampai Yesus datang, dan kita akan kelak bertemu di dalam kerajaan surga. Menjadi doa dan harapan kita, kiranya Tuhan Yesus akan memberkati kita semua dan melindungi di tengah-tengah pandemi ini dengan berkat kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada malam hari ini ketika kami umat-umat-Mu menyatukan hati kami, bersekutu bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan, yang boleh menguatkan keluarga daripada almarhum Bapak Yakobus Musa, yang mana pada beberapa waktu yang lalu Engkau telah izinkan orang tua, keluarga, saudara dan sahabat kami ini, Bapak
Yakobus Musa beristirahat sementara di dalam peristirahatannya di muka bumi ini sambil menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Biarlah Tuhan firman-Mu ini boleh memberikan satu kekuatan bagi keluarga yang masih berduka. Namun terlebih daripada itu penghiburan yang sejati, yang hanya berasal daripada Tuhan Engkau akan karuniakan bagi seluruh keluarga yang berduka. Sehingga mereka boleh dihiburkan, mereka boleh dikuatkan, dan mereka boleh semakin setia dan menggantungkan hidup dan percaya mereka hanya ke dalam tangan Tuhan sambil menanti kedatangan-Mu yang kedua kali. Berkati kami semua Tuhan, agar kami pun boleh semakin mempersiapkan diri kami ketika Engkau datang yang kedua kali. Didapati kami adalah umat-umat yang sementara sedia menanti kedatangan-Mu yang kedua kali, dan kami siap untuk diangkat masuk ke dalam kerajaan surga. Memberkati juga seluruh keluarga, berikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka, bahkan kepada kami semua. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih terus menghantui akan kehidupan umat manusia. Tetapi kami yakin dan percaya, kuasa Tuhan membentengi dan melindungi kami semua umat-umat Tuhan agar dihindarkan dari segala sakit penyakit. Dari wabah ini Tuhan, kami tahu Tuhan jauh melebihi dari segala sesuatunya. Biarlah Tuhan berkat kesehatan senantiasa menjadi bagian kami, berkat segala keperluan kebutuhan kami Tuhan akan cukupkan, sehingga sekalipun di tengah pandemi ini Tuhan, kehidupan kami boleh tetap terjaga dan terpelihara aman di dalam perlindungan dan pengasihan Tuhan. Memberkati kami semua yang hadir pada malam hari ini, memberkati seluruh keluarga yang juga tidak dapat hadir pada malam hari ini. Berkat yang kami terima malam hari ini, berkat yang sama juga Tuhan, Engkau akan karuniakan di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk tetap setia dan bahkan semakin setia ya Tuhan, sehingga ketika kelak kedatangan Yesus yang kedua kali, kami semua akan dipertemukan, dipersatukan kembali dengan orang-orang yang kami kasihi yang telah Engkau izinkan beristirahat pada saat ini Tuhan. Terlebih khusus juga bagi almarhum Bapak Yakobus Musa. Bapak, ketika Engkau datang yang kedua kali, biarlah Tuhan Engkau juga akan membuka kubur daripada almarhum Bapak Yakobus Musa, agar dia pun juga salah satu umat-umat Tuhan yang akan diangkat masuk ke dalam kerajaan surga, hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan dan tidak akan terpisahkan lagi Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan pengharapan kami. Kami mohon ampun bila mana ada dosa dan pelanggaran kami ya Bapa. Karena doa ini semua sudah kami alaskan hanya di dalam nama Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta yang telah menyampaikan firman penghiburan bagi keluarga yang berduka maupun bagi kami semuanya yang mengikuti acara ini. Kiranya firman Tuhan memberikan kekuatan bagi keluarga dan bagi kami semuanya, dan kiranya kami menyadari bahwa pengharapan itu ada di dalam Yesus Kristus, dan di dalam Yesus Kristuslah kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, himbauan Pak Pendeta untuk mengingatkan kita untuk tetap setia kepada Yesus Kristus. Amin. Baiklah, pada saat ini kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Gereja Masyarakat Penari ke-7, Jumat Sepanjang, yang akan disampaikan oleh Bapak Enas. Kami persilakan. Baik, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang dikasihi Tuhan, tentunya kami mewakili jemaat dan juga Gereja Masyarakat Hari ke-7 Jumat Sepanjang mengucapkan beribu-ribu rasa terima kasih atas kembali terlaksananya kami diberikan kesempatan kembali untuk melayani di ibadah penghiburan almarhum Bapak Yakobus Musa. Dan tentunya
selama dalam pelayanan kami ini, mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan di hati keluarga besar, kami mohon dimaafkan. Dan tentunya semuanya ini di dalam pelayanan ibadah ini, satu yang pasti bahwa semuanya ini hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam kedukaan tentunya kita tidak boleh terus-menerus terlarut dalam kedukaan. Sebagai umat yang percaya, seperti firman Tuhan yang disampaikan oleh pendeta tadi, bukan mengajak kepada keluarga besar almarhum yang berduka tentunya. Ini semua mengajak kita bahwa ada pengharapan di balik semuanya ini, yaitu Yesus Kristuslah, jalan kebenaran dan kehidupan itu. Kiranya kita semua, baik keluarga yang berduka, dan kita yang telah mendengarkan pekabaran yang begitu indah yang telah pendeta sampaikan, kiranya kita tetap setia kepada Tuhan sampai Yesus datang yang kedua kalinya nanti. Demikian sambutan yang boleh kita bawakan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Terima kasih Pak Enos, Pak Pendeta. Terima kasih. Untuk mengakhiri acara penghiburan pada malam hari ini, kita akan kembali memuji nama Tuhan dari lagu Sion nomor 467. Lagu Sion nomor 467, Janganlah Lewatkan Aku. Jangan lewatkan aku, jangan berputus, dengarkanlah seruanku, janganlah aku putus Yesus, dengar seruanku, aku menjemput aku, ikatlah aku, biarkan aku menghadap Allahmu, di sanalah aku mendapat aku. Yesus, dengar seruanku, aku menjemput aku, ikatlah aku, hanya dalam iman teguh, hari mendapat pilu dan buka hati, Yesus, Yesus, dengar seruanku, aku menjemput aku, ikatlah aku. Engkau Yesus penghibur yang lebih indah dari segala sesuatu di dalam dunia. Yesus, dengar seruanku, aku menjemput umatmu, ikatlah aku.
Doa tutup oleh Bapak Enas. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dan yang bersemayam di dalam kerajaan surga yang maha mulia. Puja dan puji syukur, ribu-ribu rasa terima kasih yang patut kami naikkan ke hadirat Allah yang maha tinggi. Oleh karena begitu besarnya kasih setia Tuhan. Bahkan kebaikan, kemurahan, dan belas kasihan Tuhan tetap senantiasa menjadi bagian kami semua. Terlebih umat-umat Tuhan saat ini yang tengah mengikuti ibadah penghiburan melalui media Zoom saat ini, Tuhan. Kami berdoa secara khusus buat keluarga almarhum Bapak Yakobus Musa. Kiranya kekuatan dan penghiburan dari surga boleh Tuhan berikan pada keluarga besar ini, agar apa yang telah terjadi, kami percaya bahwa Tuhanlah yang mempunyai kehidupan kami. Tuhanlah Allah yang begitu mengasihi kami. Dan kami percaya bahwa di balik semuanya ini, di balik rasa duka kami yang kami alami, ada pengharapan yang besar di balik semua ini, yaitu melalui pribadi Yesus Kristuslah, yang telah memberikan teladan dan ajaran yang begitu baik. Engkau telah mati di atas kayu salib untuk kami umat yang berdosa ini. Bahkan saat ini Tuhan Yesus telah bangkit dan hidup, dan saat ini tengah mempersiapkan tempat yang begitu indah di dalam kerajaan surga yang mulia bagi umat-Mu yang tetap percaya kepada Tuhan. Kuatkan dan teguhkan masing-masing kami, Tuhan, melalui firman Tuhan yang telah kami dengarkan melalui hamba-Mu, pendeta muda Andi Ibrahim. Kiranya itu boleh juga menguatkan baik keluarga yang berduka, bahkan kami semua yang telah mendengarkan. Kiranya kami semua juga tetap kuat dan teguh, semakin setia, semakin percaya, dan tetap takut akan Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan kehidupan kami, Tuhan. Yang kami lakukan hanya untuk kepujian, kehormatan, dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus saja. Sekali lagi, terpujilah Tuhan Yesus kekal sampai kekal selama-lamanya. Mohon ampunan atas dosa dan pelanggaran kami besar. Kami persembahkan doa kami jauh dari sempurna ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami hidup itu. Amin. Terima kasih Pak Enas. Dengan demikian acara kebaktian penghiburan pada malam ini untuk keluarga almarhum Bapak Yakobus Musa telah selesai, dan kiranya semuanya ini kami mengucapkan terima kasih kepada keluarga yang telah dengan senang hati mengizinkan kami untuk melayani pada malam hari ini. Demi juga kami ucapkan terima kasih bagi saudara yang berpartisipasi pada malam hari ini, baik itu keluarga, kerabat, maupun jemaat sepanjang. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.